ya. Nanti kalau sudah tanda tangan. Oke. Kasih. Iya. Apa tuh mas? Apa tuh mas Devi? Inspirasi nih bapak. Oh iya iya. Coba kita nanti tanya ke bapak. Oke. Oke. Besar ya. Terima kasih Mbak Lili ya. Iya mas Devi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yopi Murino. Nah, saya kali ini di media stimulus penambah fokus ngobus. Saya akan tanya. Saya kok penasaran. Tadi saya di kantor Batu Beling. Saya lihat ada figura. Figuranya kelihatannya baru sih, baru dipasang. Itu kok ada banyak-banyak kata mutiara sih. Saya lihat kok. Saya penasaran gitu loh. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Anto Kus Haryanto, founder Batu Beling. Nah, Nggih, Mas Devi, nggih. Saya tadi main-main ke kantor di bawah. Kok main-main ya kantor sampai atau main-main ini ya? Tahu di CS di bawah. Iya, Ya. saya ada keperluan sama tim. Saya lihat Nggih. ini kok ada figura baru sih kelihatannya. Saya beberapa hari sebelumnya ke situ enggak ada gitu loh. Ini kok ada figura baru gitu, kok ada kayak kata-kata mutiara, ya kok penasaran ini apa sih maksudnya Pak Anto? Ada fotonya Pak Anto di situ gitu loh. Ini apa karena kemarin habis pulang haji dapat ini dari mana ini gitu loh. Enggak ada Mas. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa yang ditanya Mas Devi tadi itu sakjane diomong baru ya enggak, cuma itu pemikiran perjalanan hidup Mas Devi. Jadi Inspirasi. gini, sebetulnya apapun itu sudah saya mulai sejak saya mendirikan Batu Beling, itu berproses. Kemudian titik akhirnya saya menemukan setelah saya pulang haji. Tapi sebenarnya poster itu sudah saya suruh membuat tim desain sudah lama sebetulnya, sudah lama. Cuma belum saya keluarkan karena apa? Apapun yang saya lakukan, saya ingin saya itu sudah saya lakukan dulu, baru saya sampaikan. Iya, iya. Nah, aku ngelakoni gak wani Mas, ngomong gitu. Akhirnya, ya coba Mas, diedit lagi. Nanti kalau jadi, syukur-syukur kalau saya sudah pulang, tolong ditempel itu. Iya, iya, iya. Minimal itu jadi pengingat, pembelajar, jadi syiar saya, ya dakwah saya kepada semua, utamanya tim yang ada di Batu Beling. Terus kenapa saya tempel di CS? Barangkali CS kan tempat kita terima tamu. Iya, iya, benar. Terima apa? Nanti suatu saat ada tamu yang tanya, Mas Devi, apa artinya? Ya, Mas Devi, saya harapkan Mas Devi juga bisa menjelaskan. Iya, Kalau saya misalkan suatu saat pengen temu saya, ya saya tak jelas. saya lihat itu soalnya saya baca gitu isinya enggak, saya kok familiar sebenarnya isinya gitu loh, tapi asik juga sih. Itu sebetulnya kan gini Mas Devi, ya, apapun Allah menciptakan kita itu sudah sama makhluknya, ya Iya. toh. Kita dikasih Quran, dikasih hadis, ya. Sunnah. Lah, sebetulnya yang saya tempel di situ itu sebenarnya sudah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kenapa? Itu ringkasan dari rukun Islam. Mana berhasil rukun Islam? 5. Apa ya Mas? Kameramen nggak hafal paling ya. Rukun Islam, Ada. sholat, zakat, puasa, haji. Ya, orang nek iso juga cuma ngapal, tapi kalau bisa kita menerapkan sambil milah, sebetulnya dipilah-pilah. Kalau saya mengartikan syahadat itu bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan semari, bukan. Lebu Islam kudu iki. Sebenarnya saya menerjemahkan itu bahwa kita itu bersyahadat itu menghadirkan Allah dan Rasulnya dalam segala kegiatan kita. Dalam aspek Kan ditulis menghadirkan Allah dan Rasul dalam segala aktivitasku. Karena saya setiap saat mulai dengan misalkan Bismillah, Assalamualaikum. Itu bila pada diri kita sendiri ya wis seperti itu. Tapi dalam sebuah lembaga, perusahaan atau apa,
itu harus kita juga terapkan. Misalkan kita mau berangkat, ya bismillah, modal. Ya. Tapi dalam perusahaan, di Batu Beling kan di semua penawaran, invoice, ada gak kita menyebut Allah? Ada bismillahnya, ada assalamualaikumnya. Itu yang saya artikan seperti itu. Jadi menghadirkan Allah dalam segala sendi kehidupan kita. Ya, sendi kehidupan secara pribadi individu maupun secara kelembagaan, secara perusahaan. Kemudian yang kedua, sholat. Ya, sholat itu apa, Mas? Ya, melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Mungkin ya ini aku biar sholat mengukurkan kewajiban. Ya toh? Iya. Ngono ya. Subuh, zuhur, sekedar maghrib, isya itu aja. Sekedar menggugurkan kewajiban. Di situ saya tulis, hidupku adalah menunggu waktu sholat. Bodoh nggak? Menggugurkan, menunggu. Tadi bisa disebut, hidupku adalah menunggu waktu sholat berjamaah di masjid. Insya Allah. Karena insya Allah kenapa? Kadang-kadang kita lagi bepergian, tapi berpergian pun ya nek wayah ke masjid ya kita harus sholat berjamaah. Hidupku adalah menunggu waktu sholat. Kemarin di Mekah itu malah di Mekah Madinah terutama di Arab ya, itu malah lebih luar biasa saya bisa merasakan. Begitu datang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko tutup kami kerasa. Dan semua closing semua. Iya. Gitu. Aku gak ngomong mazhab-mazhabnya siapa, tapi saya lihat, oh kisah bener. Kenapa? Saya pengen ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerasa. Saya udah telat ya, kadang beri dewi mas. Mas kameramen, ayo dirubah. Ya, kita meyakini, mengimani itu. Kalau saya mengimani itu karena hidupku untuk sholat. Tapi begitu azan tiba, wis aktivitas tak tinggal. Jadi yang sekarang ini kamu kebalik, kamu kerja, nunggu waktu sholat. Tapi kalau hidupmu waktu sholat, begitu ada suara adzan kamu datangi, nek kalau adzan, gak apa-apa lah, ngenteni adzan sapa oleh orderan. Nunggu adzan iso nggarap iki luwih enak. Mindset ayo kita balik. Itu saya pernah dapat ilmu. Kowe nek pengen uripmu enak dan dari sholat. Utamane berjamaah tepat waktu, istiqomah di masjid. Kalau saya roda abot kan berjamaah di masjid itu. Itu kalau yang sholat. Terus berikutnya apa mas? Yang ketiga puasa. Puasa itu apa sih menurut? Menjaga apa yang masuk ke mulut kita. Di Jogotok ya. Jadi, ya menolak yang haram. Pancasila tak pilih. Kalau di yang saya bukan puisi mas sebetulnya itu. Puasa adalah menahan hawa nafsu makan. Apa sih lo? Menahan hawa nafsu makan dan minum. Itu dok. Dan yang membatalkannya. Ini tak tempat bagaimana. Kalau di situ menahan hawa nafsu makan dan minum yang haram. Yang haram itu apa? Kadang kan kita melawan hawa nafsu aja. Engkau begitu apa dimakan bukan haram secara babi atau apa. Yang kita dapatkan dari yang haram, korupsi, soko. Nah, itu kan haram sebetulnya. Riba. Jadi menahan hawa nafsu makan dan minum yang haram. Yang haram itu harta riba, harta korupsi masuk ke tubuhku. Bisa memahami nggak? Lebih angel nggak? Akhirnya kita harus menjaga mana haram, mana halal, soalnya malah di tengah-tengah ini. Subhat itu mendekati riba, mendekati haram. Loh. Dan riba, memang dari awal saya memang melawan riba. Riba itu apa ya? Dalam nanti dibahas itu. Indonesia ini sekarang diajak dengan riba. Dididik kredit, dididik. Sebenarnya Allah nggak mengharamkan kita hutang,
tapi nek iso aja utang. Ngono lho. Boleh nek kepeksa, tapi dengan syarat-syaratnya kudu mbok anu. Kadang-kadang kan yang jadi sekarang kan orang hutang untuk kemewahan, untuk barang-barang yang seharusnya nggak dibutuhkan. Wah, koncoku tuh sudah menteranya rek, melok tuku rek. Kalau tuku cash nggak apa-apa. Tukunya kredit bisa. Kreditnya gak jelas bisa. Kredit boleh sebetulnya, akal-akatnya jelas. Tuku piro, tuku 1.000, kok sampai ngedol 1.500, tak cicil ping 15 ya, selesai. Yang sekarang di finance kan gak kayak ngono, DP ini sakmene Pak, cicilannya sakmene Pak, tahu di jumlah lo totalnya, kena kredit nggak? Kayak ngono dijelasin nggak? Enggak kan? Pokoknya cicilanmu sakmene, uang mukae sekian, cicilannya sekian tahun. Nek cash sakmene Pak, harusnya kan nggak kayak gitu. Sampai itu cash 1.000, nek kredit 1.500, sampai bayar ping sekian. Terus kalau tambah-tambah ini mana? Jadi menjual dari lebih dari satu harga. Itu harganya kan gak karu-karuan, kue tolak ditambah mana? Itu yang membuat haram. Riba. Seringan-ringan dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung lah. Dahsyat tuh itu. Aku bingung gak paham, mengenai ya, tapi begitu oleh pemahaman itu, ngeri. Kalau kalian masuk ke riba, berkah lo gak ono. Aku biar pemakai riba masalahnya dulu. Saya karena apa? Saya nggak tahu ilmunya. Tapi begitu tahu ilmunya takut. Yang pasti dengan ada riba, kamu gak akan berkah. Tapi begitu kamu bisa membebaskan dirimu dari riba, poso mau iku njogo kaya iku mau, menjaga supaya kita gak masuk ke situ. Akhirnya apa? Keberkahannya kita dapat. Saya sudah bisa merasakan bahwa oh iya ya Allah itu seperti itu. Jadi puasa itu bukan hanya menahan hawa nafsu makan dan minum, tapi juga menjaga yang haram nggak masuk ke perut kita. Nek diuncek iku akeh iku. Nah, aku bukan ahliku kayak gitu, Mas. Aku cuma menjabarkan apa yang pernah saya lalui. Terus habis puasa apa? Zakat. Nah, zakat kan ada zakat, infak, sedekah, wakaf, itu kan sak koncoan nih. Tinggal kalau di pemahaman yang saya dapat bahwa zakat atau berbagi ya, bersedekah caraku berbisnis dengan Allah. Allah kan sudah menjanjikan, oh pindah sedekah sakmene, nanti kamu saya ganti sekian kali. Ada kan itu di suratnya ada kan? Okay. Berarti kan janjinya Allah. Oh, berarti gue diajari ambil Allah kon bisnis kayak ngene. Bisnis apapun kamu jangan melupakan zakatmu kaya apa, sedekahmu kaya apa. Nek sedekahmu akeh insyaallah keuntunganmu juga akan banyak. Berinfak, itu kan cara bisnis dengan Allah. Berinfak, caraku berinvestasi. Nah, infak itu kan biasanya kita infak kan macam-macam ya. Ono sing dengan uang, harta. Saya ibaratkan, oke, misalkan aku berinfak ke masjid. Balasannya saat itu, balasannya saat itu juga datang. Enggak juga. Jangka panjang kan? Ya. Itu investasi. Ini apalagi kayak gini investasi kita besok setelah kita meninggal. Investasinya itu. Tapi di dunia pun Allah pasti balik sedekah mau melipat gandakan. Ya. Jadi zakat, infak, sedekah, kurban, wakaf. Di Mekah kemarin, di Madinah juga saya lihat ada gedung hotel wakaf, sopo gitu ya. Wakafnya itu untuk apa? Untuk kemakmuran masjid. Katanya sih kayak di yang hotel Jam itu kan hasilnya untuk pembangunan masjid. Harusnya di Indonesia juga seperti itu. Masjid itu harus punya aset yang bisa menghidupi. Kok ngenteni celekan ono di Mekah, Madinah kok ono celekan liwat apa jenenge
Infak lewat nggak ada. Ya, Ada kotak infak itu Pak? karena Nggak ada. nggak ada. Ya karena itu tadi langsung diwakafkan tadi itu. Wakaf itu yang membiayai. Ya itu tadi, bersedekah itu berkarbumi dengan Allah, berinfak yaitu investasi. Investasinya kapan? Yo kan kita bayar melakukan dana untuk masjid kan oleh ganjaran, oleh kaplingan besok di sana. Kaplingan kene oleh, kono ya oleh. Itu kalau saya menerjemahkan. Terus berikutnya yang terakhir, yang tadi itu haji. Makanya aku nggak berani ngeprint itu, memunculkan itu, aku turun haji kok. Tapi di situ saya tulis, haji adalah niat. Haji niatku bercita-cita dapat bersujud di tanah haram atau di Baitullah, di Mekah, Madinah, bisa lewat haji dan umroh. Tapi apa puncaknya? Ternyata setiap orang itu diwajibkan umroh dan haji. Makanya nek orang haji mesti kan diumroh dhisik lagi haji. Tapi nek misalkan ngejar haji sih susah, ya minimal kita harus mulai umroh dulu. Jadi haji adalah niat. Tadi kemarin waktu saya sampaikan di ngobus haji, apa sih haji itu? Bermula dari niat. Lah aku biyen 2010 ya duwe mobil duwe apa, tapi niatnya haji ku ngono, akhirnya Allah gak memberi kemudahan, malah kayak susah gitu loh. Gak beri keberkahan. Tapi baru kita sudah munculkan niat, ternyata Allah itu nyungkupi, memberi kemudahan. Itu Mas Yevi, jadi tadi tulisan yang di CS itu kurang lebih itu. Bisa nggak sampai jelaskan wong customer tanya, ini apa Pak Yevi? Nah sekarang sudah mulai dapat inspirasinya, dapat gambarannya kurang lebih seperti itu. Memang saya lihat cukup menarik. Ini dapat puisi dari mana Pak Anto ini? Ya, gitu. Puisinya Allah ternyata ya. Iya. Rukun Islam itu. Karena dari awal saya sudah familiar loh dengan ini, isinya sudah familiar. Tapi saya mau lebih detail lagi tanya ke Pak Anto, makanya saya datang ke sini tadi. Kayak gitu. Kuncinya terakhir bahwa semua itu kita ingin takwa Allah ke Allah. Cara takwa ya mungkin yaitu sambil kita belajar pelan-pelan. Mungkin aku nggak selihe yang jenengan ini sing background ini kuliah lah, ya wis, alhamdulillah bersyukur gitu. Apapun yang kita kejar, ini minta kata-kata nggak? Kata-kata ini. Kata-kata. Kita hidup aja ngejar kaya. Kadang-kadang orang ngejar kaya. Sama ngejar kaya. Untuk kaya kadang-kadang iya tapi susah. Kaya iya, saya pernah merasakan. Aku dibilang tadi di kemarin saya sampaikan bahwa Allah dulu memberi saya banyak kemudahan. Dia mau aku susah ya enggak. Kecil anakku aku punya mobil. Bila kecil itu aku sudah naik mobil kemana-mana. Tapi keberkahan yang belum dapat. Makanya kalau kalian apapun kejarlah barokah. Barokah kan tambah banyak kan Mas ya. Nah makanya kalau kita ngejar kaya, oleh kaya, tapi pikiranmu entek-entekan. Saya pernah kaya, iya, tapi jalanku nggak berkah. Jadi dulu saya pernah karyawan punya banyak, omset ya lumayan, tapi tagihan kadang-kadang wangel. Terus engko wae gajian tukang, gajian tim bingung. Kon ndi yo bayar. Kenapa? Keberkahan sih nggak ono, termasuk cek gelem mangan riba. Tapi kalau yang kamu kejar berkah, kamu akan lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Akhirnya apa? Ya nambah. Aku nggak tahu Allah memberikan saya kemudahan seperti ini, ya mungkin ya keberkahannya tadi itu. Jadi kata kuncinya, janganlah kamu kejar kaya, tapi kejarlah keberkahan. Insya Allah kamu akan kaya. Itu Mas Yevi. Mantap. Terima kasih untuk inspirasinya. Nah, ini buat kenangan saya nanti yang di CS saya taruh di kamar saya ya nanti ya. Monggo. Minta print lagi dibagi nggak apa-apa. Oke, minimal jangan sampai nempel terus gak bisa jelas. Nah, minimal ini ya menjelaskan kayak gini.
Waduh, Pak, gak jelas. Pengen Bapak, silakan Ya. ajak aja ke sini. Siapa tahu dengan ngobrol sharing kita nambah silaturahmi, Silaturahmi. tambah berkah. Amin. Dari kerja malah enak. Amin. Itu. Oke. Hmm. Terima kasih Pak Anto, sahabat Ngobus. Begitulah. Nah, semoga obrolan kita, ngobus kita kali ini bisa menjadi inspirasi untuk menjadikan kita lebih baik ke depannya. Bagi yang ingin berbagi informasi, inspirasi juga, silakan komen di kolom komentar. Kita Barangkali tanya-tanya, nggak apa-apa. ya tanya-tanya monggo, Sharing-sharing. silakan. Atau barangkali ada pemirsa ini pengen main ke sini, monggo. Ayo kita ngobus bareng. Ngobus bareng di sini. Monggo silakan. Iya. Oke, terima kasih Pak Anto Oke. penjelasannya. Izin saya nanti bawa itu taruh di kamar, kelihatannya bagus. Siap, monggo. Makasih. Begitu, terima kasih juga sahabat Ngobus. Sampai ketemu di program Ngobus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.